Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 7 yang berbahagia, semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Utari memberikan pelajaran PPKN bab 5 dengan materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Arti kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama, subjek atau pelaku dengan jumlah dua orang atau lebih, memiliki tujuan atau target yang sama, adanya kegiatan atau aktivitas yang dikehendaki bersama. Yang keempat, dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Mengapa pentingnya kerjasama ini? Akan menumbuhkan rasa menghargai pendapat orang lain, mempunyai rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa kebersamaan antara tim, dan menumbuhkan kepedulian. Kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Seseorang di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, karena pada hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Kerjasama yang baik bagaimana? Yaitu kerjasama yang mengutamakan komunikasi yang baik antar tim. Faktor yang mendorong adanya kerjasama. Yang pertama, memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik atau saling membutuhkan atau saling menguntungkan satu sama lain. Yang ketiga, menjaga komunikasi dengan baik. Situasi, kondisi yang ada dalam suatu kelompok. Kerjasama ini harus berdasarkan norma tertentu. Kerjasama ini harus bersifat adil. Yang kedua, tidak untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Yang ketiga, dapat menghargai keberadaan dan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Yang keempat, kerjasama tidak bertentangan dengan norma. Ini adalah contoh kerjasama yang tidak baik, yaitu menyontek secara berjamaah. Biasanya banyak nih yang dilakukan pada murid ketika mengerjakan sesuatu. Istilah kerjasama dari berbagai daerah. Di Sumut ada Marsiala Pari, di Sumbar ada Manunggal Sakato, Kaltim Paleo, Minahasa Mapus, Kenabai Umbai, Papua Helemfoy, terus NTT, Pawoda, dan sebagainya. Sikap yang bertentangan dengan kerjasama. Satu, sikap individualisme, di mana sifat ini mempertahankan kepribadian dan kebebasan diri seseorang atau disebut dengan egois. Tidak peduli terhadap orang lain, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, kurangi interaksi dengan orang lain, menginginkan pendapatnya saja yang harus didengarkan, merasa tidak membutuhkan orang lain, dan merasa paling benar atau paling hebat. Sikap yang bertentangan yang kedua adalah sikap eksklusivisme, yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Biasanya sikap ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Alasannya karena sikap eksklusivisme ini dapat membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lain dalam bidang kehidupan. Di sini ada bidang-bidang kerjasama. Yang pertama ada antar umat beragama. Contohnya ya seperti toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinan masing-masing, menghormati orang yang sedang beribadah, bekerja sama, tolong-menolong, saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. Di bidang sosial politik contohnya seperti pengembangan SDA, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games, terus membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. 3. Bidang ekonomi. Bidang ekonomi biasanya pemerintah ini melakukan ekspor impor. Yang keempat, bidang pertahanan keamanan, contohnya ya saling bertukar aparat keamanan antar negara, mengirim pasukan pertahanan untuk membela negara tetangga, bekerja sama antar pasukan negara untuk menjaga keutuhan dan keamanan bersama. Selanjutnya, landasan hukum kerjasama antar umat beragama
ada dalam pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2, di mana pasal 29 ayat 1 ini berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kerjasama antar umat beragama ini terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Toleransi hidup beragama, menghormati orang-orang yang sedang beribadah, bekerja sama, tolong-menolong, dan tidak memaksa agama lain atau kepercayaan kepada orang lain. Kerjasama di bidang sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat ini terdapat atau tercantum pada sila keempat, yaitu kerakyatan dengan hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada beberapa bentuk kerjasama antar negara. Kerjasama bilateral itu kerjasama yang melibatkan antar dua negara. Regional, kerjasama yang terjalin antar negara, beberapa negara dalam satu wilayah atau satu kawasan, contoh ASEAN. Antar negara, bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan, seperti negara Uni Eropa menjalin kerjasama dengan negara ASEAN. Multilateral, bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara di dunia tanpa memandang batas wilayah tertentu, contohnya PBB, WTO, dan World Bank. Kerjasama dalam bidang ekonomi, Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat dibiayai dari pajak. Menurut pasal 33 ayat 1 ini, koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk menggalang dana atau kerjasama di antara orang-orang yang mempunyai keterbatasan ekonomi gunanya untuk mencapai tujuan bersama. Landasan hukum kerjasama, pertahanan dan keamanan. Dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Upaya bela negara terhadap ancaman fisik dan non-fisik, di sini ada beberapa. Ada ancaman fisik seperti kekuatan militer dan bersenjata. Ancaman non-fisik itu seperti segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara. Bentuk ancamannya, kalau ancaman fisik itu seperti pemberontakan bersenjata, perang saudara, aksi teror dalam negeri. Bentuk ancamannya kalau non-fisik yaitu seperti penangkapan hasil laut secara ilegal, penyelundupan narkotika, ekonomi yang dikuasai oleh pihak asing. Bentuk upaya bela negara ini ya seperti berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, menanamkan kecintaan tanah air, dan menangkal pengaruh-pengaruh datangnya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Sekian pembelajaran dari Butari hari ini. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.